digeger. Tadi itu dia sampai itu. Sesuai, tapi itu ternyata mobil itu masih, dia itu kan dari pembuangan sekolah juga. Nah, waktu datang ke Nganjuk, waktu itu Bapak mati di Nganjuk. Itu yang ngantar itu, yang bawa motor Sespanya itu Mas Muradi. Nganjuk selamat, itu masih pernah ada Bapak. Rencana pembuatan film Supriyadi nanti seperti apa, Pak? Rencana pembuatan Supriyadi, rencananya seperti apa? Berarti ini apa? Ini rencananya akan dibuat menjadi film cerita, gitu. Jadi bukan film dokumenter, bukan jadi ya film cerita, film bioskop. Rencananya begitu. Terus prosesnya sejauh ini seperti apa? Ini masih proses awal. Ini masih proses awal mengumpulkan data-data. Baik data-data dari buku maupun dari teman-teman, terutama di jaringan komunikasinya ya Peta dan teman-teman yang lain, termasuk pemerintahan, termasuk juga teman-teman komunitas atau pegiat-pegiat yang memang concern terhadap cerita Supriyadi. Jadi artinya nanti filmnya seperti layar lebar gitu ya? Ya memang untuk layar lebar, desainnya untuk ke sana, diarahkannya. Terus apa? Ini baru riset awal artinya data. Ini baru riset awal. Yang diangkat seputar pemberontakan Peta berarti. Ceritanya ke situ. Terus untuk produksinya nanti? Saya sendiri juga belum tahu. Tunggu komandonya Pak Taufik. Produksinya saya belum tahu karena ini memang benar-benar awal. Sebenarnya kan ini sebenarnya meneruskan dari gagasan yang sudah lama ya, hampir 2 tahun dulu kemarin ini digagas. Terutama oleh apa ya inisiatornya yang mengajak Pak Titon gitu kan, dengan teman-temannya, terus dengan Pak Taufik, dengan ini banyak ini, makanya karena kepotong COVID dan macam-macam belum, jadi prosesnya itu berhenti gitu di tengah itu. Nah setelah ini baru kemarin sempat satu kali pertemuan gitu, ini gimana, ya udah kita mulai dah, kita gas awal. Jadi ini baru ini buka kalau mobil itu baru di starter gitu aja. Makanya dikonsolidasikan. Itu termasuk kebetulan saya berjaringan dengan teman-teman Jakarta, kebetulan ya memang speknya di film, dikonekkan juga dengan teman-teman di sini melalui Pak Taufik, Mas Handoyo dan macam-macam untuk mulai melacak gitu cerita-cerita yang berkembang di berbagai komunitas dan istilahnya lokasi-lokasinya, termasuk yang diprediksi ya bahwa di sinilah tempat peristiwanya, di sini tempat peristiwanya begitu. Makanya kita masih keliling-keliling ini. Artinya nanti syutingnya ada kemungkinan di Blitar juga ya nanti? Ya pasti ada kemungkinan, itulah otomatis itu. Gitu. Terus setelah riset awal ini nanti tahapan selanjutnya akan seperti apa? Tahapan selanjutnya ya yang jelas riset ini adalah untuk mempercepat dibuatnya proposal film. Setelah proposal baru nanti ada pertimbangan produksinya. Jadi menyiapkan proposal film ini dibuat, karena bikin film kan katanya nggak mudah gitu ya. Terutama nggak mudah boleh duit. Biayanya, makanya ini dipersiapkan untuk mempersiapkan supaya nanti proposal filmnya ini juga komprehensif secara bisnis, secara manfaat dan banyak hal pertimbangan juga penontonnya juga diperhitungkan. Jangan sampai nanti membuat film terus orang nonton juga ya percuma kan gitu. Edukasi, unsur edukasinya ada kayak gitulah. Film sejarah ya? Film sejarah berbasis sejarah Peta Supriyadi. Sebenarnya ya itu film tentang petanya, tapi pendekatannya bukan pendekatan historical akurasi gitu kan, tapi pendekatannya adalah drama. Jadi nanti ada sisi lain Supriyadi juga ya nanti di... Bisa jadi itu nanti yang hak penggodoknya adalah penulis skenario, tim penulis skenario. Saya belum bisa menjawab. Sekarang saya itu hanya mengumpulkan bahan data untuk bisa diolah ke sana.
Artinya dua tujuan, bahwa data ini dikumpulkan satu untuk bisa membangun bisnis proposal. Artinya kalau kita mau ngomong film kan ngomong bisnis juga gitu kan, nggak bisa gitu karena berkaitan dengan uang gitu kan, atau dana, pendanaan dan macam-macam. Nanti sumbernya dari mana saya sendiri juga nggak tahu gitu kan. Melalui itulah baru kita cari. Terus kedua juga selain itu juga meletakkan dasar plot skenarionya gitu. Jadi hasil riset ini nanti akan jadi draft plot supaya nanti susunan skenarionya itu bisa dimulai. Di Museum Peta, karena lulusan terbaik ada dua, Bapak dengan Pak Jati Kusuma. Jadi semua pengen Jati Kusuma itu ya pernah meriksa ibu saya dengan waktu pemerintahan itu dengan Shimizu. Saya masih ingat, Shimizu itu keluar dari Gunung Supriyadi ini seperti yang disampaikan Mas Yusuf tadi. Mas Yusuf ini saudara yang dari Parvi yang rumahnya dari Malang. Tadi sudah cukup lengkap untuk riset pertama ini. Yang awalnya memang beberapa tahun yang lalu ini sudah gagasan sudah lama sejak wali kotanya waktu itu Pak Samanudi. Akhirnya ditindaklanjuti oleh Pak Santoso bahwa film ini sebenarnya rencana dibangun museum. Kemudian Pak Tinton dari Yapeta punya gagasan untuk digawe film pisan gitu loh. Film terus akhirnya karena Covid ini tertunda. Nah, film ini nanti diawali di samping tadi ada riset awal, sebelum itu insya Allah nanti bulan depan mau diadakan seminar tentang Supriyadi. Ini seminar ini melibatkan orang-orang pusat yang berkompeten di bidang ini. Di sana ada mungkin dari Yapeta, dari teman-teman BPR, GPPR itu Pak Buyuban Bitalayang dari Jakarta. Mungkin pejabat siapapun yang didatangkan dari Jakarta saya tidak tahu, tapi yang jelas yang mengadakan seminar ini Jakarta dan Kota Blitar. Seminar ini tujuannya, seminar tentang Supriyadi, tujuannya yang pertama tentang museum, kemudian tentang film. Khusus untuk film, tujuan seminar ini, kalau nanti film ini sudah dibuat, harapannya sudah tidak ada lagi masyarakat atau tokoh atau budayawan yang lho kok ngono ceritane, lho kok ngono, lho kok ngene. Makanya dibuatlah seminar. Seminar itu. Terus Kira-kira bulan depan seminar itu. seminar. Jadi tahapannya untuk pembuatan film itu masih sangat cukup panjang ya Pak? Iya, seminarnya bulan depan. Mungkin filmnya bisa diawali 1-2 bulan lagi, mungkin mengawali lebih besar lagi nanti tim yang datang ke sini. Karena kan begini, seperti yang sampaikan Mas Yusuf itu tadi adalah riset awal ini nanti dibawa ke Jakarta, ini yang sebagai tolok ukur, oh kalau gitu layak dibuatkan film. Nah inilah, jadi riset awal ini yang menentukan nanti dia ada bisnis proposal dan sebagainya, yang menentukan layak tidaknya justru ini gitu loh. Nah, kembali ke seminar, ini tentu seminar nanti akan mengundang para pihak yang kompeten, ada mungkin budayawan, kepala pemerintah setempat dengan sektornya yang berhubungan dengan ini, pariwisata, dinas pendidikan barangkali. Dengan harapan tadi saya ulangi lagi, tidak ada lagi masyarakat ini protes tentang itu, karena tentang film itu ada literasinya, ada lagi yang tidak tertulis tapi fakta. Contoh masih ada Sodadu yang masih sehat, umurnya 1 tahun masih ada, kemarin kita ke sana dengan Pak Yusuf juga itu kan tidak tertulis tapi punya beslet, dia punya beslet, punya tanda terus banyak yang kita gali nanti. Nanti produksinya Parvi berarti filmnya? Iya, Parvi. Jadi langsung dari Jakarta. Bukan Parvi ya? Apa? Belum ditentukan. Belum ditentukan. Karena Parvi itu organisasi, bukan produksi. Ya pokoknya Bisa salah informasi. bukan Parvi ya. Iya, bukan Parvi.
belum ditentukan. Belum ditentukan. Tapi yang melakukan riset Parvi. Bukan. Secara organisasi ini adalah lembaga, adalah apa istilahnya Keana Production sebenarnya, di bawah Keana Production. Jadi Parvi Keana Production itu ketua Parvinya Marcella Yalianti sama aja sebenarnya, tapi tidak atas nama Parvi, supaya nanti orang-orangnya memang orang Parvi gitu loh. Nah, tapi bukan atas nama Parvi kan belum ditentukan orang Parvi gitu. supaya nggak salah informasi. Kok sampai tulis Parvi nggak merasa repot tuh. Orang-orangnya benar orang Parvi, tapi bukan atas Bukan organisasi Parvi. Bukan organisasi Parvi. Bahkan organisasi Parvi juga secara legal formal nggak boleh produksi. Nah itu supaya ngerti nanti. Siap. Kalau produksi kan harus PT, PT. Pak harus Taufik. production house.